Insinyur jiwa ini sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, dan semua 9 kelumpuhan jiwa ditembakkan pada waktu yang hampir bersamaan. Orang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki banyak latihan, karena tembakan mereka tidak hanya menargetkan mereka, tetapi juga menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu insinyur jiwa paling luar biasa dari generasi muda Akademi Shrek. Huo Yuhao akan mengecewakan dirinya jika dia begitu mudah diturunkan oleh sinar kelumpuhan jiwa kelas 4 ini. Cahaya kuning tiba-tiba membentang dari tubuh Huo Yuhao dan menyelimuti mereka berdua. Penghalang jiwa kelas 6, 9 sinar cahaya mendarat di penghalang dan menciptakan riak demi riak. Tetapi penghalang jiwa tidak sebanyak gemetar. Huo Yuhao tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Jangan lakukan apapun, Qiwer. Huo Yuhao menginstruksikan Wang Qiwer saat matanya tiba-tiba bersinar. Udara dalam jarak 30 meter dari mereka tampak berubah-ubah, dan tembakan kedua 9 insinyur jiwa itu semuanya meleset. Sementara 3 dari mereka secara tak sengaja tertabrak oleh rekan mereka dan jatuh dari langit. Cahaya meletus dari belakang Huo Yuhao ketika dia mengaktifkan pendorong jiwanya secara eksplosif dan menabrak 2 insinyur jiwa lainnya. Dia tidak pernah takut bertemu kekuatan dengan siapapun di levelnya, kecuali Wang Qiwer. Selain itu, para insinyur jiwa ini hanya leluhur jiwa berdering 4, dan mereka bahkan bukan leluhur jiwa yang kuat. Dia dengan paksa menjatuhkan kedua insinyur jiwa ini dari udara, dan cahaya keemasan berkedip di matanya saat dia berbalik ke arah Mu Sui, yang akan bergerak. Mu Sui tiba-tiba merasakan pusing hebat di kepalanya, dan segera kehilangan keseimbangan. Mereka tinggi di langit, dan kehilangan kendali berarti dia tidak bisa lagi melayang, jadi dia jatuh ke tanah. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan selamatkan dia! Huo Yuhao berteriak pada para insinyur jiwa sebelum mereka bisa menembakkan gelombang ketiga kelumpuhan jiwa saat dia menyeret Wang Qiwer dan berbalik untuk berlari. 3 dari insinyur jiwa itu terkena sinar kelumpuhan mereka sendiri dan jatuh lemas di udara. Mu Sui dikejutkan oleh kebingungan spiritual Huo Yuhao dan untuk sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. 2 lainnya yang dikirim meluncur di udara relatif lebih kuat daripada yang lain, tetapi Huo Yuhao tidak merusak alat jiwa tipe terbang mereka, sehingga mereka masih bisa bergerak. Keempat insinyur jiwa yang tersisa mampu menyelamatkan rekan-rekan mereka yang jatuh, tetapi itu juga berarti mereka tidak bisa mengejar Huo Yuhao dan Wang Qiwer lagi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ringan saat dia menyaksikan para insinyur jiwa yang jatuh dan kawan-kawan mereka yang berusaha menyelamatkan mereka. Dia mengendalikan alat jiwanya yang terbang dan memposisikan dirinya secara akurat di belakang Wang Qiwer sebelum dia menekan tangannya ke punggungnya dan mengaktifkan pendorong jiwa. Api putih membakar membentang dari belakang punggungnya, dan Huo Yuhao mendorong Wang Qiwer maju saat mereka meroket di udara. Mereka berlari beberapa ratus meter sebelum dia berbalik ketika dia memegang tangan Wang Qiwer dan mereka segera menyelesaikan fusi jiwa bela diri mereka. Dia mendorong alat jiwanya yang terbang ke kecepatan tertinggi yang mungkin. Dan mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya ketika mereka menghilang di cakrawala. Pada saat tim insinyur jiwa Heavenly Soul Empire akhirnya menetap, mereka berdua sudah menjadi 2 titik hitam di kejauhan. Huo Yuhao dan Wang Qiwer benar-benar lenyap dari bidang pandang mereka ketika mereka berhasil berkumpul, bajingan. Tinju Mu Sui mengepal erat, wajahnya yang cantik semua tegang. Apa yang harus kita lakukan, pemimpin tim? Apakah kita melapor kepada atasan kita dan meminta bala bantuan? Keduanya sulit untuk ditangani. Salah satu insinyur jiwa berbisik kepada Mu Sui. Kemarahan di wajah Mu Sui menghilang dan dia menjawab dengan dingin, tidak perlu. Aku bisa tahu dari perilaku mereka bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Jika tidak, apakah kamu pikir kami masih melayang di udara? Ayo kembali. Aku akan melaporkan ini kepada atasan kami. Dia masih rasional. Jika Huo Yuhao benar-benar ingin melukai mereka, dia pasti akan memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya jika dia bisa melepaskan penghalang pelindung kelas 6. Tidak mungkin salah satu dari mereka akan selamat dari cobaan ini jika Huo Yuhao melepaskan kemampuan sejatinya. Wang Qiwer tidak berjuang saat Huo Yuhao menggenggam tangannya. Dia tertarik, dan ini berarti dia diposisikan sedikit di belakangnya, dan dapat dengan jelas melihat profil Huo Yuhao. Wajah Huo Yuhao masih mengerut seperti sebelumnya, dan ekspresinya masih hitam seperti biasa.
Namun, dia jauh lebih tenang daripada saat dia meninggalkan akademi. Wang Qiwer merasakan sirkulasi kekuatan jiwa di antara tubuh mereka, dan kekuatan jiwa mereka terjalin dan bahkan berkembang. Matanya sedikit hilang dan kosong. Perasaan ini, upaya gabungan mereka telah meningkatkan kecepatan terbang alat jiwa tipe terbang kelas 6 mereka ke tingkat setinggi mungkin, dan Heaven Dou City sekarang jauh di belakang mereka. Hutan besar secara bertahap mulai terlihat di kejauhan. Mereka akan mencapai tujuan mereka sesuai dengan instruksi peta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tuan Jiwa tidak boleh terbang di atas tempat yang dihuni oleh makhluk buas jiwa, karena itu membuat mereka sasaran empuk. Huo Yuhao menyeret Wang Qiwer dan dengan cepat turun dari langit, dan secara alami melepaskan tangannya begitu mereka mendarat di tanah. Apakah kamu tidak cukup melihat setelah menatapku begitu lama? Apakah aku baru-baru ini menjadi lebih tampan? Huo Yuhao berbalik dan tersenyum pada Wang Qiwer. Wang Qiu mendengus dan berkata, "Mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu? Mereka sangat tidak masuk akal. Kamu juga tidak membiarkan aku bertarung." Huo Yuhao tertawa dengan putus asa. Mereka hanya melaksanakan tugas mereka, dan mereka tidak berniat menyakiti kita. Bagaimana aku bisa membunuh mereka? Selain itu, kami melakukan pelanggaran ke wilayah udara kota, jadi kami salah. Apakah ini tempatnya? Wang Qiwer tidak melanjutkan masalah ini, alih-alih mengubah topik pembicaraan. Matanya beralih ke hutan besar di depan mereka. Huo Yuhao mengangguk dan mengambil peta. Dia sudah menentukan arah mereka saat mereka masih terbang, dan hutan memiliki bidang bergerigi di lokasi ini, yang mudah ditemukan ketika mereka melihat ke bawah dari ketinggian di langit. Jauh lebih mudah untuk mengikuti peta dan menjelajahi hutan setelah menemukan fitur geografis yang menonjol ini. Ayo pergi. Wang Qiwer adalah yang pertama bergerak, dan dia melebarkan langkahnya menuju hutan. Hati-hati, Huo Yuhao buru-buru menyusulnya. Menurut tanda peta, tempat yang kita cari penuh bahaya. Wang Qiu memiringkan mulutnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ini hanya hutan San kecil, betapa berbahayanya? Jangan lupa bahwa aku tinggal di Great Star Dou Forest sendirian selama setahun." Huo Yuhao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, dia sangat kuat. Namun, dia mengaktifkan deteksi spiritualnya sekaligus dan membaginya dengan dia sebelum mereka melanjutkan. Alasan mengapa para insinyur jiwa itu kehilangan kemampuan membidik adalah karena interferensi spiritual, keterampilan jiwa miliknya yang terus berkembang. Itu juga merupakan keterampilan jiwa yang belum lama digunakan Huo Yuhao. Logikanya sama dengan ketika dia menggunakan imitasi ketika dia menghadapi 3 saudara lelaki roh jahat di Great Star Dou Forest. Tidak menggunakan keterampilan jiwa ini tidak berarti itu tidak baik. Dia harus menyembunyikannya karena terlalu kuat, gangguan spiritual tidak brutal atau sekuat shock spiritual. Namun, tidak akan ada reaksi negatif, dan dia bisa menggunakannya terus-menerus. Keterampilan jiwa ini adalah mimpi buruk bagi sebagian besar guru jiwa. Dan bisa mencakup area yang semakin besar seiring kultivasi Huo Yuhao meningkat dari waktu ke waktu. Huo Yuhao saat ini bisa mencapai radius 50 meter pada titik ini, dan dia bisa mencapai 100 meter jika dia fokus pada area target yang lebih kecil, dan dia bisa mencapai 200 meter jika dia menggunakan Eye of Destiny. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao begitu tenang dan tenang ketika para insinyur jiwa mengelilinginya. Huo Yuhao pernah berkata kepada Skydream bahwa Skydream telah mengubah seluruh hidupnya, dan pernyataan itu benar sekali. Dia hanya bisa memiliki kesuksesan hari ini dan pencapaiannya yang patut dicontoh dengan kemampuan dan bantuan yang diberikan Skydream kepadanya. Kalau tidak, dia mungkin bahkan tidak akan lulus ujian mahasiswa baru Shrek Academy. Vegetasi pengaturan Sun Forest sedikit jarang dibandingkan dengan Great Star Dou Forest, dan spesies tanaman juga sedikit berbeda. Alasan utama untuk ini adalah karena lokasi geografis mereka yang berbeda. Hutan Great Star Dou terletak di kawasan pusat benua, dan suhu di sana menyenangkan. Suhu di dalam hutan bintang besar Dou tetap antara 20 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun, sementara musim dingin hampir tidak ada, dan es dan salju jarang terjadi. Setting Sun Forest berada lebih dari 1000 km utara dari Great Star Dou Forest. Jika mereka melakukan perjalanan cukup jauh ke utara, mereka akan memasuki Extreme North, dan karenanya suhu hutan ini jauh lebih rendah daripada Great Star Dou Forest.
Dalam keadaan seperti itu, pohon jenis konifera adalah spesies tanaman utama yang ditemukan di daerah ini, karena mereka lebih cocok untuk hidup dalam suhu di bawah rata-rata. Ada juga beberapa tanaman subtropis di daerah itu, tidak ada banyak spesies di hutan ini dibandingkan dengan Great Stardew Forest, dan karena itu kelihatannya relatif langka. Namun, tanaman yang dapat bertahan hidup di tempat seperti ini secara alami akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang unggul. Mereka melangkah ke hutan pengaturan matahari, dan mereka bahkan belum mengambil banyak langkah sebelum binatang buas muncul di dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Hewan-hewan jiwa ini sangat lemah, Huo Yuhao dan Wang Qiwer bahkan tidak harus melepaskan aura mereka, dan binatang-binatang buas itu sudah berlari menjauh. Tidak perlu berbicara tentang binatang buas ini menyerang mereka, mereka semua adalah makhluk jiwa 10 tahun. Tempat ini sangat tandus dan tidak subur, Wang Qiu berkerut. Huo Yuhao berkata, kamu tidak dapat membandingkan tempat ini dengan Great Stardew Forest. Pada akhirnya, hutan Great Stardew adalah salah satu tempat paling menonjol di seluruh benua, dan kawasan pembantaian wilayah inti sebanding dengan wilayah inti di ekstreme north. Bintik-bintik itu, bersama dengan 3 tempat lain yang sangat berbahaya, secara kolektif dikenal sebagai 5 wilayah terlarang besar. Wang Qiwer mendengus dan berkata, seharusnya hanya ada 3. 2 lainnya hanya muncul karena tabrakan kami dengan benua matahari bulan. Kamu tidak ingin mempercepat? Baik. Mari kita ambil langkahnya. Mereka tidak merasakan kehadiran yang mengancam di dalam setting Sun Forest, dan Huo Yuhao secara alami tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka berdua mempercepat langkah mereka dan berkelana lebih jauh ke dalam setting Sun Forest. Vegetasi di sini tidak sepadat Great Stardew Forest, jadi gerakan mereka tidak terhalang. Selain itu, Huo Yuhao cemas dan khawatir, jadi dia bergerak maju dengan kecepatan maksimum 60%, sementara Wang Qiwer mengikuti di sampingnya. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam, dan mereka tidak saling berpegangan tangan lagi. Mereka berdua individu yang luar biasa di antara semua orang di tingkat yang sama. Bahkan sebelum mereka memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, Master Jiwa hanya akan benar-benar memasuki dunia Master Jiwa tingkat tinggi ketika mereka mendapatkan cincin jiwa ketujuh mereka. Untuk orang-orang seperti Huo Yuhao dan Wang Qiwer, yang sama-sama ahli jiwa luar biasa dengan jiwa bela diri ultimate, kekuatan masing-masing sebanding dengan kekuatan dari seorang Master Jiwa 7 cincin. Mereka berada jauh di dalam setting Sun Forest setelah berlari ke depan selama sekitar 2 jam, dan vegetasi menjadi semakin padat semakin jauh mereka pergi. Namun, apa yang membuat Huo Yuhao terkejut adalah bahwa mereka telah pergi jauh ke dalam hutan pengaturan matahari, namun ia masih belum mendeteksi binatang buas yang kuat dengan deteksi spiritual. Mereka jarang menjumpai binatang buas 1000 tahun, apalagi 10.000 tahun jiwa buas. Sesekali binatang buas 1000 tahun yang berani mendekat dengan niat jahat diusir ketakutan ketika Wang Qiwer merilis sedikit auranya. Mereka tidak pernah bertengkar setelah melakukan perjalanan selama 2 jam, sebuah pengalaman yang bahkan bisa digambarkan sebagai tidak terbayangkan. Mari kita istirahat. Huo Yuhao telah mendapatkan kembali ketenangannya setelah bergabung dengan tulang jiwa sebelum ini. Wang Dong masih memiliki lebih dari 2 tahun sebelum lukanya akan merenggut nyawanya, dan masalah ini tidak mendesak. Huo Yuhao juga telah melihat betapa kuatnya Niu Tian dan Titan dengan matanya sendiri, dan jika seseorang yang kuat seperti Niu Tian mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bahaya, maka itu tidak mungkin salah, meskipun mereka belum menemukan masalah dengan binatang buas dalam perjalanan mereka sejauh ini. Huo Yuhao masih memutuskan untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan selama jangka waktu tertentu sehingga mereka dapat pulih ke kondisi optimal sebelum mereka mendorong maju. Dia telah berada di dalam banyak tempat yang dihuni oleh binatang buas, dan pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa mempertahankan kondisi terbaiknya adalah hukum bertahan hidup nomor 1. Kemampuannya relatif tangguh, tetapi mereka masih memucat dibandingkan dengan dunia yang dipenuhi dengan binatang buas. Mereka menemukan tempat yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya sehingga mereka dapat dengan mudah menyurvei lingkungan mereka, dan membuat mereka lebih sulit untuk disergap. Mereka beristirahat sambil mengunyah jatah mereka pada saat bersamaan. Seberapa jauh kita? Tanya Wang Qiwer. Huo Yuhao menjawab, tidak jauh. Langit masih cerah, jadi mudah menentukan arahnya. Kami mungkin akan mendekati tujuan kami dalam 2 jam.
Wang Qiu mengangguk dan berkata, Yu Hao, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Eh, Huo Yu Hao heran, dan dia selalu terkesan oleh perasaan Wang Qiuer. Dia memiliki persepsi naga emas, yang mungkin lebih sensitif dan pada tingkat yang lebih tinggi daripada deteksi spiritualnya. Bagaimanapun, deteksi spiritual hanya bisa mendeteksi hal-hal nyata dan nyata, sedangkan persepsi naga emas Wang Qiu memiliki beberapa kemampuan waskita. Apa yang salah? Kapan itu dimulai? Dia buru-buru mengejar masalah itu, Wang Qiuer menjawab, aku tidak bisa mengacuhkannya. Ada perasaan gelisah di hati aku, dan itu ada di sana meskipun tidak serius. Itu dimulai beberapa saat yang lalu. Sepertinya setting Sun Forest memang memiliki beberapa entitas abnormal. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu tahu dari mana perasaan gelisah ini berasal? Wang Qiu meliriknya dan berkata, itu datang dari arah yang kita tuju. Ini adalah alasan mengapa aku bertanya seberapa jauh kita dari tujuan kita. Aku mendapatkan perasaan tidak menyenangkan ini bahkan ketika kita masih 2 jam lagi, dan itu berarti perasaan gelisah ini akan menjadi perasaan yang mengkhawatirkan dan berbahaya jika kita terus maju. Aku sarankan kita kembali. Sikap Wang Qiu sangat serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Huo Yuhao terdiam dan mulai merenung. Ini adalah pertama kalinya sejak dia bertemu dengannya bahwa gadis ini telah menunjukkan rasa takut yang begitu halus. Ya, dia benar. Kita masih punya 2 jam lagi, dan persepsi naga emasnya sudah merasakan bahaya. Seberapa berbahaya-bahaya yang kita hadapi dalam ekspedisi ini, Wang Qiuer tidak mendorongnya, dan kembali diam-diam memakan jatahnya. Huo Yuhao melahap ransumnya dalam beberapa suap, dan dia minum air sebelum mulai beristirahat. Dia tidak bermeditasi, karena beristirahat seperti ini juga bisa membantunya memulihkan kekuatan jiwanya yang dikeluarkan. Dan dia juga bisa mempersiapkan diri, alis Wang Qiu sedikit dirajut. Dia tidak bisa mengatakan keputusan apa yang diambil Huo Yuhao dari ekspresinya, tetapi dia yakin bahwa dia mempertimbangkan kata-katanya. Orang ini selalu cukup tenang. 15 menit berlalu, Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi, dan Wang Qiuer membuka matanya pada saat yang sama, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan melihat ke arahnya, kembalilah. Huo Yuhao bergumam dengan tenang. Huo Yuhao berkata, tidak. Aku berbicara tentang teman baik yang pantas aku percayai. Bagaimanapun, kami belum saling kenal selama itu. HMPH. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak berusaha menyeretmu kembali? Ada nada ancaman dalam suara Wang Qiuer. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu akan melakukannya untuk kebaikanku sendiri bahkan jika kamu berusaha menyeretku kembali. Tentu saja, aku akan menolak. Wang Qiuer menjadi diam, tetapi dia sudah tiba di samping Huo Yuhao, dan melihat ke samping ke arahnya. Huo Yuhao berbalik dan menatapnya dengan ragu. Dia bertemu dengan tatapannya yang tajam dan menusuk, dan dia segera merasa sedikit malu. Kamu menatapku dengan jarak sedekat itu memberiku banyak tekanan. Wang Qiu menurunkan suaranya dan berkata, ini benar-benar sangat berbahaya. Apakah itu benar-benar layak? Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya, dan matanya beralih ke langit secara diagonal. Dia berbicara dengan suara tenang, hampir seolah-olah ini adalah fakta. Aku sudah berpikir tentang kehilangan dia dan apa yang akan terjadi padaku. Aku menyadari bahwa seluruh dunia aku akan berubah menjadi abu-abu, dan aku tidak lagi memiliki vitalitas. Mungkin, aku bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk hidup. Saat itulah aku menyadari, yang mengejutkan aku, bahwa hidupnya menjadi lebih penting daripada hidup aku. Mata Wang Qiu menjadi kendur. Mata birunya yang besar mengalir dengan rasa tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kehidupan orang lain bisa lebih penting daripada hidup kamu? Apa ada yang salah dengan otakmu? Huo Yuhao menatapnya dengan ragu dan berkata, mengapa kamu gelisah? Kita akan selalu memiliki seseorang yang hidupnya lebih penting daripada hidup kita. Jika ibu aku masih hidup, hidupnya akan lebih penting daripada hidup aku dengan cara yang sama. Tubuh kuat Wang Qiu mulai bergetar lemah. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, sentimen seperti ini benar-benar ada, di mana kehidupan orang lain lebih penting daripada milikmu? Tetapi hanya yang terkuatlah yang akan bertahan, dan kita harus melakukan apapun yang dapat kita lakukan untuk terus hidup, apapun artinya. Kami hanya hidup sekali, dan kami tidak akan mendapatkan kehidupan ini setelah hilang.
Huo Yuhao menjawab dengan jelas, kamu benar, kita hanya hidup sekali. Apa yang kamu bicarakan adalah hukum rimba, tetapi bukan hukum kemanusiaan. Manusia memiliki daging, darah, dan emosi. Kita bukan binatang buas, dan kita juga bukan binatang. Kita adalah manusia. Jika setiap orang berusaha untuk bertahan hidup dengan melakukan apapun yang dia bisa. Apapun artinya, dan jika setiap orang memandang keuntungan dan minatnya sebagai hal yang lebih penting daripada hal lain, seberapa berbedanya kita dengan binatang buas? Hal utama yang membedakan kami dari binatang buas adalah emosi dan sentimen kami, dan fakta bahwa kami tahu cara mencintai. Mata Wang Qiu benar-benar kosong. Matanya tidak kosong, rasanya seolah dia linglung, dan emosinya mulai tidak stabil. Huo Yuhao tidak tahu mengapa dia seperti itu, tapi dia memikirkannya sebentar dan mengerti bagaimana perasaannya. Mungkin dia menghadapi satu terlalu banyak bahaya selama tahun itu dia tinggal di dalam hutan bintang besar Dou sendirian, dan bahaya itu memberinya keinginan untuk bertahan hidup. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat nadanya sedikit lebih lembut ketika dia berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setiap orang memiliki cara hidup masing-masing. Mungkin alasan mengapa kamu tidak mengalami apa yang aku bicarakan adalah karena kamu belum benar-benar mencintai seseorang sebelumnya. Pikirkan tentang hal ini, orang tua kita melahirkan kita dan membesarkan kita sejak kita dilahirkan. Berapa banyak penderitaan, usaha, keringat, dan air mata yang harus mereka timbulkan? Apakah mereka menginginkan sesuatu dari kita? Tidak. Kasih orang tua tidak bersyarat dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun aku hidup dalam kemiskinan sebagai seorang anak, dan aku tidak pernah memiliki ayah. Cinta ibu aku kepada aku tidak kurang dari apa yang dimiliki orang tua lain untuk anak-anak mereka sendiri. Wang Qiuer tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kuat dan berkata dengan marah, omong kosong. Orang tua aku tidak pernah merawat aku. Mereka meninggalkan aku sejak aku dilahirkan, dan mereka meninggalkan aku untuk tinggal di lingkungan asing. Apakah kamu tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang aku alami untuk bertahan hidup? Pernahkah kamu mengalami keterasingan, ketidakberdayaan, kepanikan yang tidak ada yang membantu kamu, bahwa kamu bisa mati kapan saja? Aku hanya mencintai diriku sendiri. Dia hampir menggeram ketika mencapai kalimat terakhir. Huo Yuhao terkagum-kagum dengan intensitas reaksinya. Tetapi dia juga bisa menghubungkannya dengan kekecewaan di hatinya. Kebencian itu samar, dan hanya muncul dari waktu ke waktu, tetapi itu akut dan ekstrim. Ini pengalaman apa yang telah dia lalui? Begitu banyak kebencian telah menumpuk di ceruk terdalam hatinya, ke titik di mana hampir mustahil untuk percaya. Anehnya, mereka berdua terdiam. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana menghibur Wang Qiuer, dan Wang Qiuer sepertinya tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi dia tidak berusaha untuk mengekspresikannya lagi. Kebencian yang samar-samar terlihat menghilang bersama dengan kata-kata mereka. Mereka terus maju ketika Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk menentukan lokasi mereka, dan alat jiwa yang dimaksudkan untuk tujuan itu muncul di tangannya. Sudah merupakan tantangan untuk menentukan 4 arah mata angin di dalam hutan lebat, tetapi Huo Yuhao mengandalkan apa yang telah diajarkan oleh rencana prajurit tertinggi kepadanya, dan dia yakin dia berada di jalur yang benar. 1 jam berlalu sebelum Huo Yuhao memberi isyarat dan segera berhenti berjalan. Mari kita istirahat sejenak. Bagaimana perasaanmu? Dia berbalik dan bertanya pada Wang Qiuer. Emosi Wang Qiu sudah tenang sekarang, tapi wajahnya yang menawan sedingin dulu. Dia melirik Huo Yuhao dan berkata, aku sekarang benar-benar yakin bahwa tempat yang kamu tuju adalah sumber bahaya. Kamu sudah merasakan bahaya. Tetapi apakah kamu menyadari bahwa tampaknya ada lebih sedikit dan lebih sedikit lagi jiwa-jiwa yang kita tuju? Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia memberitahunya. Wang Qiu mendengus dingin dan berkata, itu yang paling menakutkan. Binatang buas menghuni daerah ini, namun mereka tidak bisa tinggal di sini, meskipun mereka sangat mudah beradaptasi. Itu menunjukkan betapa berbahayanya area ini. Aku pikir itu tidak akan lama sebelum kita akan menghadapi bahaya ini secara langsung. Huo Yuhao menatapnya dengan pandangan tenang dan berkata, belum terlambat untuk berubah pikiran. Wang Qiuer berkata, berhentilah menyemburkan omong kosong. Izinkan aku bertanya kepada kamu, Huo Yuhao. Apakah Wang Donger adalah orang yang kamu rela membuang hidup kamu untuk menyelamatkan? Huo Yuhao meliriknya, heran.
Wang Qiwer melanjutkan, aku telah memikirkannya, dan aku pikir hanya dia yang layak. Huo Yuhao menjawab, kamu salah. Teman aku juga layak mempertaruhkan nyawaku. Wang Qiu mendesak, dan kali ini? Apakah itu dia? Huo Yuhao mengangguk ringan, mata Wang Qiu membeku sejenak, dan dia terdiam selama beberapa detik. Aku tahu itu. Huo Yuhao berkata, mari kita istirahat sedikit lagi. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa bahaya akan segera datang? Dia tidak melanjutkan topik Wang Qiwer karena dia menyadari bahwa matanya menjadi sedikit aneh, ke titik di mana auranya telah berubah. Baiklah. Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia dengan santai menemukan tempat duduk. Mereka duduk berhadapan secara diam-diam sementara mereka beristirahat. Istirahat ini relatif lebih singkat, karena mereka belum melakukan perjalanan terlalu lama sebelum ini. Huo Yuhao berdiri lagi setelah 15 menit dan menatap ke depan, saat itu sore pada titik ini, dan masih ada waktu sebelum malam. Namun, suhu mulai menurun, dan ada perasaan segar dan sejuk di dalam hutan, ada terlalu sedikit beast soul di dalam setting Sun Forest pada saat ini. Setidaknya, Huo Yuhao menarik kesimpulan ini dari pengamatannya saat mereka melanjutkan ke arah itu, sentimen ini tidak sekuat itu ketika dia memasuki Great Stardow Forest. Ada banyak binatang buas di dalam hutan bintang besar Dou. Dan entitas perkasa yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Namun, lanskap setting Sun Forest tampaknya mencerminkan keseriusan kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa jiwa pada dunia binatang buas. Mungkin itu tidak akan lama sebelum setting Sun Forest menjadi hanya hutan biasa. Namun, penguasa jiwa manusia perlu berburu dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa jika mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka. Kebutuhan ini akan selalu mengarah pada konflik dan ketidakharmonisan, kecuali semua binatang buas di dunia punah suatu hari. Jika hari itu memang datang, tidak akan ada lagi penguasa jiwa, jelas bahwa mereka harus menekankan penelitian mereka pada roh. Namun, bahkan jika penelitian mereka berhasil, yang paling bisa mereka lakukan adalah mengurangi kebutuhan akan binatang buas. Yang benar adalah bahwa roh masih membutuhkan jiwa binatang sebagai fondasi. Pikiran-pikiran ini terlintas satu demi satu di benak Huo Yuhao. Dia adalah siswa berbakat dari Akademi Shrek, dan dia jelas pada kenyataan bahwa konflik ini akan meletus dalam waktu dekat. Itu bisa memakan waktu 10 tahun, 100 tahun. Atau 1000 tahun, tetapi dunia manusia akan terpengaruh secara buruk jika binatang buas punah. Setelah milenium lain, profesi guru jiwa akan menjadi sejarah kuno, dan tidak akan ada lagi, lupakan. Aku tidak akan memikirkan semua itu untuk saat ini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mendapatkan ramuan untuk Donger adalah tugas yang paling penting. Mereka mengangkat penjagaan saat mereka terus maju, karena bahaya dapat turun ke atas mereka kapan saja. Wang Qiwer mengambil tombak naga emasnya, dan Huo Yuhao meregangkan deteksi spiritualnya hingga batasnya, fokus ke satu arah dari waktu ke waktu, mereka bergerak maju selama 15 menit lagi. Bahkan Huo Yuhao merasa sedikit gelisah pada saat ini. Dan dia memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa ada sesuatu di sini yang membuatnya merasa sedikit tertekan dan tertekan. Wang Qiwer bergumam, tunggu. Huo Yuhao segera menghentikan langkahnya dan berbalik ke arahnya. Aku juga berpikir ada sesuatu yang salah. Bagaimana perasaanmu, Qiwer? Wang Qiu mengamati sekelilingnya saat dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu menyadari bahwa cahaya di sekitar kita jauh lebih lemah dari sebelumnya? Huo Yuhao telah menggunakan deteksi spiritual selama ini, tapi deteksi spiritualnya terutama difokuskan pada binatang buas yang bisa muncul, dan sumber bahaya lain yang bisa menyerang mereka dengan cara tertentu. Pengingat Wang Qiu membuatnya sadar bahwa tempat ini jauh lebih redup daripada sebelumnya, mungkinkah itu karena langit semakin gelap? Dia jarang datang ke daerah utara, jadi dia tidak tahu banyak tentang cuaca di bagian ini. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih sore. Bahkan jika kita pergi lebih jauh ke utara, tidak akan ada sedikit cahaya. Selain itu, tidak ada awan yang menghalangi matahari, dan kamu dapat melihat bayangan pohon di tanah. Selain itu, kami membandingkan sinar matahari sekarang dengan 15 menit yang lalu. Bagaimana langit bisa menjadi gelap dalam waktu sesingkat itu? Hanya ada satu kemungkinan yang dapat menyebabkan cahaya redup dan melemahkan. Udara. Udara? Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Wang Qiwer berkata,
Apakah kamu tidak memiliki deteksi spiritual? Berkonsentrasilah pada area yang relatif kecil dan fokus pada apa yang ada di dalamnya, amati dan lihat bagaimana udara berubah di ruang itu, dan kemudian lompat ke langit dan rasakan betapa berbedanya udara di sana dari apa yang ada di sini. Kamu harus dapat menemukan sesuatu. Baiklah. Huo Yuhao menjawab perlahan. Huo Yuhao segera memusatkan perhatiannya dan menggunakan deteksi spiritual di udara di depannya. Dia menemukan sesuatu yang berbeda saat dia berkonsentrasi, bahkan mata rohnya menemukan kesulitan untuk membedakan debu halus yang melayang di udara. Partikel-partikel debu ini berwarna putih pucat. Mereka tidak tebal dan padat, tetapi mereka mengambang dengan stabil. Mereka berada di dalam hutan yang luar biasa, dan udara di dalam hutan seharusnya jauh lebih baik daripada dunia luar. Partikel-partikel debu ini jelas tidak akan berada di sini dalam keadaan normal. Huo Yuhao melompat ke udara dan mengaktifkan alat jiwanya yang terbang. Tubuhnya didorong ke atas saat ia melonjak ke langit. Dia menembus 10 meter di atas kanopi, dan penglihatannya langsung menyala, seolah-olah dia baru saja menembus beberapa penghalang. Segala sesuatu di sekitarnya sangat cerah dan jelas. Huo Yuhao masih menggunakan deteksi spiritual. Dan dia segera menemukan bahwa partikel-partikel halus itu menghilang sepenuhnya begitu dia keluar dari hutan. Dia melihat ke bawah ke arah setting Sun Forest di bawahnya, tetapi mata telanjangnya tidak dapat membedakan apapun. Sebuah pemikiran melintas di kepala Huo Yuhao. Dia terus menyalurkan alat jiwa tipe terbangnya sehingga dia bisa terbang lebih tinggi. Huo Yuhao melihat ke bawah sekali lagi ketika dia melangkah lebih tinggi, dan dia akhirnya bisa melihat apa yang sedang terjadi. The setting Sun Forest tampak sangat tenang, tetapi tampaknya ada kabut tipis dan tipis melayang di dalam hutan. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah kenyataan bahwa kabut ini berangsur-angsur menghilang dan lenyap dari mana mereka berasal, tetapi jauh lebih padat di tempat yang mereka tuju. Rasanya seolah-olah sepetak awan turun ke hutan, dan bahkan vegetasinya buram dan dikaburkan. Awan-awan ini bukan hanya putih, karena ia bahkan bisa melihat rona warna-warni di kejauhan. Apa ini? Huo Yuhao tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia segera kembali ke hutan dan menyampaikan penemuannya ke Wang Qiuer. Mata Wang Qiu tumbuh sedikit kendur saat dia menatap matanya, tapi dia segera pulih saat dia berkata, "Ini racun, ini harusnya racun." Huo Yuhao tertegun sejenak. Miasma? Dia hanya memiliki pemahaman yang kabur tentang istilah itu. Wang Qiuer menurunkan suaranya dan berkata, miasma adalah sejenis gas beracun yang secara bertahap muncul dari pembusukan dan pembusukan vegetasi dan hewan yang tidak diurus, dan jika tidak ada angin atau hujan untuk meniupnya pergi. Aku pernah melihat ini sebelumnya di dalam Great Stardew Forest, tetapi aku belum pernah melihatnya seperti cara kamu menggambarkannya. Ini mencakup area permukaan yang sangat besar, dan bahkan berisi bintik-bintik berbagai warna. Miasma yang berbeda memiliki efek toksik yang berbeda. Miasma yang lebih ringan akan menyebabkan pusing, muntah, dan diare, sementara racun yang lebih berat bisa berakibat fatal. Sepertinya bahaya yang kurasakan sebelum ini terkait dengan racun ini. Satu-satunya hal adalah, dari mana racun luar biasa ini berasal? Racun beracun tidak bisa dianggap enteng, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan hanya dengan kekuatan jiwa kita. Apa yang kita lakukan? Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, sepertinya bukan hanya karena perburuan para penguasa jiwa yang ada begitu sedikit binatang buas di dalam hutan pengaturan matahari. Fenomena ini juga harus terkait erat dengan racun ini. Qiuer, kamu harus kembali. Itu terlalu berbahaya di sini, dan tidak perlu bagi kamu untuk menemani aku menghadapi bahaya ini. Mata Wang Qiu melebar ketika dia berkata, kami telah menghadapi situasi yang kemampuan manusia normal tidak dapat menangkis. Dan kamu masih belum berubah pikiran? Akankah kamu tetap masuk jika kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah keluar hidup-hidup? Huo Yuhao menjawab, aku punya solusi untuk ini. Meskipun solusi ini tidak sempurna, ini akan meningkatkan peluang kami untuk menjelajah lebih dalam. Namun, ini cukup berbahaya. Aku harus masuk ke dalam untuk dongar, dan aku tidak akan pernah memiliki keberanian untuk masuk ke dalam lagi jika aku kembali hari ini. Kembali, Qiuer. Biarkan aku bersiap. Ada racun di udara di sekitar mereka, tetapi masih relatif lemah dan tipis.
Fisik mereka cukup tangguh, dan tidak sulit bagi mereka untuk melawan racun pada titik ini. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao tidak punya niat untuk kembali. Huo Yuhao melepaskan benteng self-driving medan luasnya ke tanah terbuka di sampingnya dan mulai bekerja. Wang Qiu secara alami tinggal bersamanya. Dia mengikutinya di samping benteng self-driving semua medan dan berkata, "Apakah kamu akan menggunakan mainan ini untuk menerobos racun? Itu sama sekali tidak mungkin. Kabut beracun di dalamnya terlalu padat, dan kamu bahkan tidak bisa menentukan arah yang tepat untuk pergi. Bahkan jika kamu bisa melakukannya, kamu masih perlu bernafas saat masuk ke dalam. Tidak akan ada banyak bagi kita untuk bernafas di kedalaman racun, jadi apa yang akan kamu lakukan? Ketika itu terjadi, apakah kamu bahkan dapat melarikan diri? Selain itu, aku yakin bahwa racun beracun tertentu sangat korosif, sehingga logam secara bertahap akan menjadi tidak berfungsi, dan bahkan bisa meleleh. Kamu pikir benda kamu ini bisa menangkis semua racun? Berhenti bermimpi." Huo Yuhao tidak menjawab ketika dia terus bekerja pada benteng self-driving semua medan. Seperti yang dikatakan Wang Qiuer, dia berusaha membuat benteng yang bisa mengendalikan diri lebih kedap udara. Huo Yuhao sangat akrab dengan alat jiwa ini. Ruang luar biasa dari cincin Starlight Sapphire berarti ia dapat membawa banyak material. Sehingga ia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan penyesuaian untuk membuat benteng self-driving medan segala medan lebih kedap udara. Huo Yuhao masuk ke dalam untuk mencobanya, menggunakan deteksi spiritual untuk memindai setiap detail dan komponen. Dia memastikan bahwa bagian dalam benar-benar kedap udara sebelum dia keluar, dan mulai mengerjakan sesuatu yang lain di luar. Dari perspektif Wang Qiuer, Huo Yuhao tanpa henti melepaskan benda-benda dari benteng pengendali diri sebelum dia menambahkan sesuatu yang lain di tempat mereka dengan cara yang tampak terlalu rumit. 2 jam lagi berlalu sebelum dia selesai memperbaiki benteng self-driving semua medan, dan langit mulai berubah gelap. Dia mulai mengambil alat jiwa setelah alat jiwa dari cincin penyimpanan Starlight Sapphire-nya, dan meletakkan mereka semua dengan rapi di tanah. Dia mengeluarkan 16 botol susu, dan beberapa peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Kerang-kerang ini ditandai dengan berbagai pola dan tanda, seluruhnya ada 46. Huo Yuhao mengambil 9 cangkang yang memiliki tanda merah dan menyingkirkan cangkang lainnya sebelum ia mengeluarkan cincin jenis penyimpanan normal dan meletakkannya di jari tengah tangan kanannya. Dia menempatkan 9 cangkang itu di dalam cincin ini, jelas bahwa dia sedang menyortir inventaris dan peralatannya. Dia memeriksa 16 botol susu dan menemukan bahwa beberapa dari mereka tidak disimpan sampai penuh dengan kekuatan jiwa. Jadi dia segera mulai menanamkan kekuatan jiwa ke dalam botol susu setengah penuh ini akhirnya benar-benar mengisi setiap botol. Setiap botol susu tunggal akan sangat penting untuk operasi berikutnya, dan setiap botol susu kelas 6 tunggal dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya selama periode waktu tertentu. Wang Qiuer memandang Huo Yuhao menyelesaikan tugasnya dengan serius, dan ekspresinya berubah terus-menerus. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia masih melempar pernyataan bahwa Huo Yuhao baru saja mengatakan kepadanya sebelumnya.